Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada suatu kisah menarik di suatu hari di Masjid Nabi Rasulullah dan para sahabatnya sedang berkumpul dalam halaqah majelis ilmu membahas sesuatu. Masjid Nabi lantainya masih pasir, tak ada ubin apalagi sajadah, dan mereka duduk salat, rukuk, dan sujud di atasnya. Ketika kelompok manusia terbaik ini berkumpul dan mempelajari ilmu dan perintah dari Allah, tiba-tiba datang seorang lelaki Badui, lelaki desa nan udik ke dalam masjid Nabi. Kita semuanya mengetahui kisahnya, sebagian besar kaum muslimin bahkan telah paham dan hafal dari ujung cerita ini. Tapi mari sekali lagi kita belajar dari sudut pandang yang sedikit lain. Lelaki Badui ini tak datang untuk bergabung dalam halaqah nan mulia. Lelaki ini terus berjalan menuju ujung suatu ruangan. Di pojok bangunan Masjid Nabi, di sana dia tengok kanan dan tengok kiri, mengangkat kainnya dan berjongkok di ujung ruangan untuk menuntaskan hajatnya. Lelaki Badui ini buang air kecil. Para sahabat yang berada di masjid dan sedang berhalaqah sekitar bergejolak. Mereka hendak berdiri, entah dengan niat melakukan apa di hati mereka masing-masing. Para sahabat marah, dan kemarahan mereka sangat wajar. Ini Masjid Nabi, bukan tempat buang hajat. Para sahabat berhamburan berdiri, segera berjalan menghampiri lelaki Badui itu yang sedang menuntaskan hajatnya tadi. Di wajah-wajah mereka, para sahabat mulia itu nampak kemarahan yang siap meledak. Tetapi Rasulullah memanggil dan menenangkan semua sahabat yang sudah siap mengambil aksi. Jangan biarkan dia. Jangan mengganggunya. Biarkan dia menyelesaikan kencingnya, ujar Rasulullah SAW. Setelah lelaki Badui ini menyelesaikan urusannya, Rasulullah memanggilnya dan nada lembut. Padahal para sahabat semuanya sudah berada pada titik didih. Lelaki Badui ini datang dan berjalan pelan menghampiri Rasulullah. Beliau menangkap atmosfer kemarahan yang mengepungnya, tapi hati Rasulullah yang ditujunya. Dengan halus ketika lelaki Badui ini berada di depan beliau, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk itu. Yang dimaksud adalah untuk buang hajat. Masjid ini dibangun untuk sholat dan membaca Al-Quran. Hanya itu, tidak kurang, tidak berlebihan. Singkat tetapi tepat sasaran." Lelaki Badui ini paham dan lalu pergi meninggalkan Masjid Nabi. Tak lama waktu salat tiba dan Rasulullah memimpin para sahabat untuk menunaikan sholat, dan yang menarik, lelaki Badui ini bergabung bersama untuk sholat jamaah dan Rasulullah pun memimpin sholat. Seperti biasa, Rasulullah melakukan sholat sampai ketika bangkit ruku, Rasulullah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Para sahabat kemudian menjawab dengan ucapan Rabbana walakal hamdu. Tuhan kami, segala puji hanya untukmu. Di luar dugaan, lelaki Badui yang bodoh tadi menambahkan doa lebih panjang dari para sahabat. Rabbana walakal hamdu. Allahumma
harmni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Tuhan kami, segala puji hanya untukmu, ya Allah. Sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan sayangi orang-orang selain kami berdua. Doa ini dibaca dengan lantang sampai-sampai Rasulullah mendengarnya. Dan tentu saja para sahabat yang ada juga mendengarnya. Memang lelaki Badui ini yang seringkali disebut tidak berpendidikan dan memiliki karakter unik, telah menyalahi rukun dari bacaan sholat. Tapi pelajarannya yang sering kita tidak perhatikan adalah, lihatlah isi doanya. Doa yang mencerminkan bahwa Rasulullah telah menguasai hatinya. Doa yang memperlihatkan bahwa dia juga menolak sekurang-kurangnya tak mau dengan para sahabat yang ada. Lelaki Badui ini yang mohon maaf. Sekali lagi, kelompok ini sering disebut sebagai kelompok masyarakat yang tidak berpendidikan. Telah menempatkan Rasulullah di tempat yang sangat berpengaruh dalam hidupnya, dalam pikirannya, dalam doanya, dalam permintaannya kepada Allah. Sehingga dia berharap hanya Rasulullah dan dirinya saja yang dirahmati Allah. Dan tentu saja ketika seseorang menempati posisi yang istimewa, maka istimewa pula letak nasihatnya. Selepas salat, Rasulullah berbalik badan. Lalu beliau memanggil lelaki Badui ini dan berkata singkat, "Engkau telah membatasi sesuatu yang sangat luas." Ya, singkat, sesuai dengan kebutuhan bagi seorang lelaki Badui yang tentu saja tingkat pemahamannya tidak sama dengan sahabat-sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, atau sahabat yang lainnya. Sahabat yang dirahmati Allah, sekilas kisah orang Badui ini yang melakukan tindakan yang tidak semestinya, yaitu kencing di masjid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman, bisa menjadi suri tauladan bagi kita bahwa tindakan ini adalah tindakan yang tidak sesuai, tidak benar, tetapi Rasulullah begitu lembut menegurnya, ya, tidak ada kekerasan, tidak ada sesuatu yang melampaui batas. Demikian, ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.